Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Superman itu tergolong orang sakti ataukah tidak? Mari kita jawab pertanyaan ini setelah kita membahas tentang kategorisasi skor. Sebuah skor misalnya tertulis di sini 100 belum memiliki makna. Kita harus memaknainya sehingga muncullah kata-kata evaluatif seperti ini: bagus, tinggi, memenuhi, istimewa, dan sebagainya. Pemanaan ini harus didasarkan pada karakteristik dari konstruk yang diukur serta referensinya seperti apa. Bisa menggunakan referensi kriteria atau referensi norma. Dalam pengukuran ada proses lanjutan yang berakhir pada grading. Ketika pengukuran terhadap atribut yang diukur, ada proses penyekoran yang menghasilkan sebuah skor. Skor masih bersifat deskriptif, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap skor tersebut, akhirnya muncullah sebuah nilai atau makna yang kemudian kita bisa melakukan grading atau pelevelan atau klasifikasi dan kategorisasi terhadap atribut individu tersebut. Sehingga dalam beberapa buku tentang pengukuran kita mengenal chapter tentang scoring and grading. Penggunaan istilah skor dan nilai kadang sedikit rancu di dalam masyarakat. Skor dilihat sebagai nilai dan kadang nilai dilihat sebagai skor. Skor adalah kuantifikasi terhadap suatu atribut dari proses hasil pengukuran yang bersifat deskriptif. Sedangkan nilai adalah hasil pemanaan skor melalui justifikasi sehingga memiliki sebuah nilai. Di sini ada unsur evaluatif dari nilai. Ketika kita bilang skornya A gitu, atau skornya B, itu salah karena A, B atau C atau D misalkan itu terkait dengan indeks prestasi, itu adalah nilai bukan skor. Tapi ketika kita bicara skornya 70, 75 dan 80 misalnya, ini adalah skor. Sebelum dilakukan justifikasi kita tidak bisa mengatakan nilainya 70, nilainya 75 dan sebagainya. Sehingga kita harus membedakan mana skor dan mana nilai. Sebuah performansi ketika dibandingkan dengan alat ukur, kemudian kita membandingkannya dengan rubrik atau kunci jawaban, maka muncullah sebuah skor. Ketika skor ini kemudian dibandingkan dengan referensi, dalam hal ini kriteria ataukah norma, maka muncullah sebuah nilai. Tinggi, rendah, bagus, jelek, istimewa, dan sebagainya, itu adalah nilai yang merupakan hasil justifikasi terhadap skor dengan menggunakan referensi ini tadi. Ada dua acuan yang bisa dipakai dalam memaknai sebuah skor. Yang pertama adalah acuan norma yang merupakan acuan relatif karena tinggi rendahnya tergantung dari populasi. Di sisi lain ada juga acuan kriteria atau kriteria sebagai reference atau criterion reference test, itu menggunakan pendekatan yang absolut sehingga dapat dikatakan nilainya 50 dimanapun selama kriterianya itu tidak berubah, dapat dikatakan skornya moderate. Kita mulai dari pembahasan mengenai norma sebagai referensi. Tujuan untuk menggunakan norma sebagai acuan adalah membedakan individu dengan individu lainnya. Jadi fokus dari pembuatan norma agar kita bisa membedakan satu individu dengan individu yang lain. Misalnya dua orang A dan B yang terlihat sama. Dengan adanya norma, kita bisa membedakan bahwa misalkan B lebih tinggi dalam hal tertentu dibanding dengan A. Ini adalah kurva normal yang merupakan representasi dari populasi yang dipakai untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan atau memaknai skor yang didapatkan dari individu. Dalam norm reference test, kita membandingkan skor individu dalam hal ini X dengan skor populasi. Misalkan populasinya adalah rata. Misalkan tinggi badan bunga adalah 165, sedangkan tinggi badan di populasi rata-ratanya adalah 160. Kita dapat melihat bahwa bunga
lebih tinggi daripada orang pada umumnya di dalam populasi. Pada norm reference, pemaknaan akan bisa berubah ketika populasi berubah. Sebagai contoh, skor 40 terletak pada persentile 97 karena skor 40 itu lebih tinggi dibanding dengan kebanyakan orang. Namun skor 40 itu bisa berubah menjadi skor yang moderate atau di sini 38 persentil ketika skor 40 itu dibandingkan dengan orang-orang yang sebagian besar berada di skor 50. Jadi pemaknaan terhadap skor 40 ini akan berubah tergantung dari skor di dalam populasi. Sebagian besar konstruk-konstruk kepribadian dan manifestasinya di dalam psikologi dibuat untuk membedakan individu satu dengan yang lainnya. Keterbukaan, ekstraversi, kemandirian, harga diri, keramahan, dan semuanya itu adalah konstruk yang bersifat relatif. Ada harga diri yang tinggi karena ada orang yang memiliki harga diri yang rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa konstruk-konstruk ini pemaknaannya dibandingkan dengan populasi. Tinggi rendahnya skor tergantung dari populasi secara relatif. Selain itu ada juga konstruk-konstruk yang bersifat kemampuan yang memiliki fungsi yang sama, yaitu membedakan individu. Misalnya inteligensi, bakat, potensi kognitif, dan sebagainya, kecepatan memproses atau ketelitian. Ini adalah konstruk-konstruk yang bersifat relatif. Orang memiliki inteligensi tinggi karena dia inteligensinya lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang ada di dalam populasi. Jadi tinggi rendahnya skor semua konstruk ini tergantung dari populasi. Kemudian ada yang bertanya, sebentar, kok konstruk kecepatan memproses itu tinggi rendahnya menggunakan acuan norma, kok bukan acuan kriteria? Kan kecepatan itu ada kriterianya, misalnya 100 km per jam itu kan cepat. Ini kan berarti bukan relatif. Akan saya jelaskan bahwa konstruk speed processing atau kecepatan memproses itu adalah relatif, bukan absolut. Kita lihat kecepatan itu relatif, sehingga penafsiran skornya lebih tepat menggunakan norma. Misalnya 100 km per jam itu relatif. Kalau 100 km per jam itu akan menjadi lambat jika itu adalah pesawat. Namun 100 km per jam itu menjadi sangat cepat jika itu adalah becak. Demikian juga kecepatan memproses pada individu atau pada manusia itu relatif karena tergantung dari berbagai macam karakteristik, populasinya, karakteristik pekerjaannya, waktu yang diberikan, dan sebagainya. Selanjutnya, kriteria sebagai referensi. Tujuan menggunakan kriteria sebagai acuan adalah untuk mengidentifikasi capaian individu. Kita lihat sesuatu itu bisa berubah sebuah tangga, dan kita memerlukan sebuah kriteria untuk melihat capaian individu dalam menaiki level-level tersebut. Kriteria adalah informasi yang berisi persyaratan atau requirement yang menjadi standar untuk menentukan capaian tersebut. Misalnya kemampuan, kita memerlukan kriteria untuk menentukan apakah kemampuan individu itu teknis ataukah strategis. Kita memerlukan kriteria untuk menentukan kompetensi itu pemula ataukah mahir, demikian juga pengetahuan minim ataukah sudah cukup. Dalam pengukuran yang berbasis pada kriteria, kita memerlukan sebuah standar yang dipakai dimanapun untuk siapapun, sehingga tidak akan berubah. Skor 40 dimanapun dan kapanpun itu memiliki makna tertentu. Dalam norm reference, skor 40 kita lihat di sini below proficient, di sini juga 40 below proficient. Meskipun orang-orang yang ada di dalam populasi itu rendah atau orang-orang di dalam populasi itu mendekati rata-rata, tidak akan berubah selama kriteria yang dipakai tidak diubah. Berikut ini tentang kategorisasi skor.
Dalam norm reference, rata skor dipakai sebagai acuan untuk memberikan makna terhadap skor. Jadi klasifikasi tinggi rendahnya skor individu itu tergantung dari rata populasi. Sebagai contoh, kita lihat di sini skor individu pemaknaannya tergantung dari populasi. Jadi ada individu, ini diwujudkan dalam X, kemudian populasi diwujudkan dalam rata. Sehingga ketika skor individu di atas populasi, harganya akan positif, sehingga ketika di bawah populasi harganya akan negatif. Pada pendekatan norm reference ini, tinggi rendahnya mengacu pada rata. Kita lihat di sini ada berbagai macam terminologi yang menunjukkan ketika skor individu itu sama dengan populasi. Misalnya pusat, sentral pada umumnya, berada di tengah, berada di rata-rata atau normal. Sementara itu ketika di atas populasi, terminologi yang dipakai di atas rata-rata, tinggi, melebihi normal, superior, top dog, cepat dan sebagainya. Demikian juga ketika di bawah populasi. Kita lihat di sini terminologi ini adalah terminologi yang bersifat relatif. Tinggi misalnya, tinggi itu relatif. Demikian juga di bawah normal atau inferior, itu ada pembandingnya yang lain. Pada norm reference, kategorisasi atau leveling dibuat berdasarkan rata dan deviasi standar. Sebagai contoh, ketika di atas satu standar deviasi, misalkan ini adalah ratanya 100, standar deviasinya adalah 15. Dengan demikian 115 adalah batas untuk mengatakan di atas rata. Misalkan ini adalah rata karena mendekati pusatnya yaitu 100, di sini adalah tinggi, di sini adalah super. Terminologi yang dipakai oleh norm reference bersifat relatif. Sebagai contoh, di sini terlihat very superior, above average, below average, low, very low, semuanya mewakili sesuatu yang relatif. Demikian juga jika dalam bahasa Indonesia, sangat superior, rata-rata, di bawah rata-rata, garis batas rendah dan sebagainya merupakan terminologi yang bersifat relatif. Perlu kita ingat, jika kita menggunakan norm reference, jangan menggunakan terminologi kategorisasi yang berdasarkan kriteria. Sebagai contoh, bodoh, keterbelakangan mental, gifted dan sebagainya bukan terminologi yang bersifat relatif, karena bodoh itu merupakan indikasi dari sejumlah karakteristik, sehingga bodoh belum tentu bersifat relatif. Bodoh adalah kategori yang bersifat mutlak. Selanjutnya, jangan mencampur adukkan antara acuan norma dan kriteria. Kita lihat di sini masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jika acuan norma diwakili oleh kalimat-kalimat atau terminologi yang bersifat relatif, sedangkan yang bersifat kriteria diwakili oleh terminologi yang bersifat mutlak. Mahir itu ditunjukkan oleh seperangkat indikator, profisien juga ditunjukkan oleh seperangkat indikator dan sebagainya, sehingga perbandingan antara ini tidak bersifat linear, karena very superior bisa saja mahir, very superior bisa saja kompeten dan sebagainya. Setiap kategori-kategori pada pengukuran yang menggunakan kriteria didasarkan pada seperangkat prasyarat-prasyarat tertentu. Demikian juga pada peningkatan level kompetensi, masing-masing level memiliki cut-off sendiri-sendiri dan juga prasyarat sendiri-sendiri. Dalam profisiensi misalnya, setiap profisiensi diwakili oleh deskriptor sendiri-sendiri. Misalnya di sini profisien meet expectation described in the standard. Jadi profisien dapat dikatakan telah memenuhi standar. Kemudian jika melebihi standar itu highly proficient dan sebagainya. Mari kita diskusikan. Yang pertama, kategorisasi bukanlah sebuah pelabelan. Kita lihat di sini
bodoh, kemudian jenius, itu sebuah pelabelan yang dibuat oleh social value untuk kepentingan tertentu. Misalkan orang-orang yang tidak memiliki sifat industrius itu akan memiliki label-label yang negatif, sehingga kita perlu berhati-hati dalam melakukan kategorisasi. Selanjutnya, apakah Superman itu orang sakti? Kita lihat sebelum menjawab itu, kita perlu mengenal bahwa kecap nomor 1 bukanlah kecap yang enak, tidak selamanya, karena memiliki acuan yang berbeda. Kecap nomor 1 mewakili norm reference, sedangkan kecap enak mewakili criterion reference. Sehingga ketika kita membandingkan antara Superman dan Shaktiman itu berbeda. Norm reference itu adalah Superman karena ada kata superior di sini. Kemudian Shaktiman itu adalah criterion reference karena orang yang sakti itu mewakili berbagai macam karakteristik yang membuatnya menjadi sakti. Kita lihat di sini definisi dari super adalah over and above. Itu adalah terminologi relatif. Exceeding itu juga relatif. Over, above, atau on top of itu juga relatif. Higher rank or position itu juga bersifat relatif. Sehingga dalam konstruk-konstruk pengukuran yang menggunakan norm reference itu kata superior selalu disematkan karena melebihi dari sesuatu karakteristik yang lainnya. Superior belum tentu kompeten karena keduanya mengacu pada referensi yang berbeda. Demikian juga orang yang kompeten belum tentu superior jika dia berada pada populasi orang-orang yang sangat-sangat kompeten. Superior dan Shaktiman akan menjadi sama itu tergantung dari beberapa syarat. Salah satunya adalah alat ukur yang dipakai. Jika alat ukur yang dipakai dikembangkan dengan memperhatikan peningkatan derajat intensitas, misalkan dari yang level rendah hingga yang level tinggi, atau dari basal atau baseline hingga ceiling, hingga misalkan soal yang paling tinggi adalah soal yang sudah tidak ada lagi orang yang bisa menjawabnya karena memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang superior itu memiliki kualitas tertentu yang secara objektif memang dia memiliki sebuah kualitas. Selain itu, dalam pengembangan norma tes harus adekuat untuk mencerminkan populasi secara tepat. Selanjutnya, konten tes telah dievaluasi atau dijustifikasi menggunakan berbagai macam metode, misalkan Enghoff method untuk menjustifikasi apakah sebuah skor, misalkan katakanlah itu 50, itu merupakan batas seseorang untuk mencapai pada kriteria tertentu. Dengan adanya requirement ini yang dipenuhi, maka kita dapat mendapatkan informasi dari pengukuran tersebut bahwa orang yang Superman itu juga Shaktiman. Selanjutnya adalah bisakah kuesioner model Likert menunjukkan kategori tinggi rendah. Kita mulai dari pengertian skala yang menggunakan format Likert. Pada skala yang menggunakan format Likert, butir-butirnya cenderung bersifat ekuivalen atau paralel, sehingga ketika diberikan pada subjek, misalkan opsinya adalah ya tidak, masing-masing butir memiliki tingkat kesulitan atau endorsability yang setara. Karena memang pada hakikatnya Likert menekankan pada summative rating. Namun pada skala Thurston atau Gatman kita lihat ada peningkatan intensitas dari butir-butirnya, mulai mengumpat, mendamprat, memukul sampai yang paling tinggi yaitu mencederai. Jika diberikan pada populasi, tingkat kesulitannya mulai mengalami peningkatan dari 57% orang yang menjawab ya, kemudian berakhir hingga 21% orang yang menjawab ya, karena semakin sedikit orang yang bersifat agresif. Dengan demikian, kategorisasi yang dilakukan dengan menggunakan model Thurston bisa menggunakan acuan yang bersifat absolut. Misalkan severe artinya orang-orang yang agresinya sudah sampai pada tahap mencederai. Tapi kalau mild hanya misalnya pada level secara verbal. Namun pada model Likert
Kita tidak bisa mengatakan itu severe atau mild. Kita hanya bisa mengatakan itu low ataukah high karena bersifat relatif. Baik, kita lanjutkan diskusi kita untuk membahas kelanjutan tema ini pada video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.